Kita semua ketahui bahwa Undang-Undang Kejaksaan yang baru telah memberikan penguatan kewenangan kepada kejaksaan. Tidak hanya itu, tapi juga kita memberikan satu penghormatan, satu pemuliaan bagi para jaksa. Ya, para jaksa diberikan nomor khusus, diberikan kewenangan untuk bisa memegang senjata, dan banyak lagi. Ya, kita upayakan agar jaksa ini benar-benar derajatnya menjadi mulia. Nah, tentunya penghormatan, pemuliaan, dan penguatan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari para jaksa ini. Dan kemudian juga integritas dari para jaksa. Nah, oleh karena itulah maka saya setuju salah satu anggaran yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana peningkatan kapasitas ini bisa ada anggaran yang khusus untuk itu supaya bisa mengikuti atau melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini ya dengan lebih optimal. Nah, jadi itu penting menurut saya untuk kita perhatikan bersama. Tapi juga di sisi lain soal integritas ini juga menjadi penting. Jangan sampai kemudian setelah kita muliakan, setelah kita berikan penghormatan dan kewenangan yang kuat ini, kita menjadi kecewa karena ada penurunan integritas misalnya, atau ketidakmampuan untuk menjaga integritas. Nah, oleh karena itulah maka kami sangat berharap tentunya selain dari Jamwas yang juga melakukan pengawasan, tentu pembinaan terhadap jaksa-jaksa yang dianggap, oknum jaksa yang dianggap bermasalah, itu pun juga menjadi perhatian dari Jambin. Nah, terkait dengan itu, saya ingin meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh abang saya, Bang Nasir Jamil. Kita ini anggota Komisi 3 di dapil-dapil kan tentu juga melakukan pengawasan di tempat kita masing-masing. Ya, kita mengawasi kejaksaan tingginya, kejarinya. Oleh karena itu, mungkin ada baiknya juga masukan-masukan dari kita dari Komisi 3 ini yang memang terus melekat, melihat, berkomunikasi, berdialog dengan para jaksa di daerah pemilihan kita masing-masing itu juga bisa menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan dari Jambin ya untuk juga mendapatkan penilaian yang objektif ya selain dari internal kejaksaan penilaian itu tapi juga dari anggota Komisi 3 ini pun juga menurut saya menjadi satu bahan yang penting ya untuk juga menjadi pertimbangan untuk kita melihat bagaimana kita ingin menjaga kejaksaan ini kapasitas dan integritasnya meningkat ya. Pembinaan bisa berjalan dengan baik, siapa yang punya kemampuan dan sebagainya. Itu kita harapkan ke depan kita akan berikan masukan-masukan itu dan bisa menjadi bahan yang penting bagi Jambin. Nah, terkait dengan itu juga, tadi dalam rapat yang sesi pertama, saya juga sudah menyampaikan kepada Jampitsus terkait dengan adanya kasus mafia tanah di dapil saya. Ya, tadi Pak Wayan sudah sedikit sebutkan, di mana ada kejadian di Lampung Selatan, warga yang mendiami kawasan itu sudah puluhan tahun, menggarap tanah itu sudah puluhan tahun, tiba-tiba tanpa mereka ketahui, di atas tanahnya timbul SHM. Ya. Dan yang memiliki SHM ini adalah oknum jaksa. Yang karena itulah maka saya turun langsung ke sana, saya ajak juga selain Kapolres, saya juga ajak Ibu Kajari Lampung Selatan, Ibu Dwi Astuti, untuk mendengarkan langsung kesulitan dari masyarakat seperti apa yang menjadi permasalahan mereka. Dan didengarkan semuanya, kita pun punya banyak catatan terhadap proses terjadi SHM itu. Nah, karena itu saya mohon Pak Jambin juga bisa mengikuti kasus itu. Nanti saya juga akan berikan laporannya secara langsung, secara lengkap dan detail, ya untuk dapat dipelajari. Karena kita ingin agar sama-sama kita melawan mafia tanah yang juga menjadi salah satu program prioritas di kejaksaan ini. Itu untuk Jambin. Sekarang saya ingin ke Pak Ferry, untuk Jamdatun. Ya. Saya ingin mendalami apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya Arteria Dahlan. Ya. Terkait dengan kita harus bisa memilah dan memilih mana perkara-perkara yang ditangani oleh Datun, yang dia hanya hak keperdataan saja, mana yang kewenangan.
Saya bayangkan gini Pak Ferry, contoh saja lah, kembali ke soal tanah lagi deh. Misalnya ada BUMN, dia meminta bantuan dari jaksa pengacara negara yang harus berhadapan dengan warga. Ya. Di sisi lain, kejaksaan juga punya program mafia tanah ini. Sehingga ketika kita sedang mendampingi, JPN sedang mendampingi BUMN, berhadapan dengan rakyat, warga yang posisinya lebih lemah, tentu ini akan semakin melemahkan masyarakat yang mencari keadilan. Tentu mereka akan, waduh saya harus berhadapan dengan kejaksaan dan sebagainya, walaupun di situ posisinya adalah jaksa pengacara negara. Nah, dan mungkin ada kasus-kasus lain yang orang akan berpikir bahwa ketika kuasanya adalah jaksa pengacara negara, saya sedang berhadapan dengan kejaksaan RI. Itu kan pikiran umum masyarakat kan. Nanti saya akhirnya bisa dipidana karena melawan jaksa pengacara negara. Itu kan pikiran awam akan muncul begitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya penting ke depan saya mengusulkan agar pihak kejaksaan membuat satu peraturan kejaksaan yang secara khusus bisa membuat spesifikasi kasus-kasus apa yang dapat ditangani oleh Datun dan yang mana yang tidak dapat ditangani. Jadi kita pilah-pilah saja, ya. Dan ini pun juga akan meringankan kerja Datun di berbagai daerah. Dia akan spesifik untuk kasus ini saja, jadi tidak melebar kemana-mana. Dan ketika kita bicara soal peningkatan kapasitas, maka kita fokus pada persoalan-persoalan kasus-kasus yang kompleks. Sehingga jaksa pengacara negara ini dia akan meningkatkan kemampuannya untuk bisa menangani kasus yang kompleks. Karena itu menurut saya yang paling menjadi fokus utama untuk Datun ya ketika menjadi jaksa pengacara negara semestinya adalah kasus-kasus yang mampu untuk mengejar kerugian negara. Kan begitu. Ketika pidananya mungkin kita sudah dapat atau sulit untuk didapatkan melalui pidana, maka masuklah di situ Datun untuk mengejar kerugian negara itu. Yang paling prioritas kan itu. Nah, tapi untuk hal-hal yang lain, ya kita harus bisa bedakan mana yang memang benar-benar posisi kita bukan berhadapan dengan masyarakat, tapi memang berhadapan dengan sesuatu hal yang kita harus jaga kewenangan negara ini, kehormatan negaranya, mana yang kasus perdata biasa, kontrak dan sebagainya yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh jaksa biasa, ya, pengacara biasa, bukan jaksa pengacara negara. Nah, jadi saya sangat berharap ke depan nanti kita bisa punya peraturan kejaksaan yang bisa benar-benar mengatur secara spesifik perkara-perkara mana saja yang dapat ditangani oleh jaksa pengacara negara. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.